Hai guys, welcome back again, it's me Angelica. So, di video hari ini aku bakalan bawa kalian jalan-jalan masih di kota Wuhan dan memasuki day 2. Sini aku tunjukin ke kalian dulu room tour aku untuk perjalanan kali ini. Dan kita pindah dari return home hotel ke apartemen ini. Kalian bisa lihat ini apartemennya gede banget, luas banget. Dan kebetulan aku dapat free upgrade dari pemilik apartemen ini. Dari yang isinya 4 orang bisa jadi 6 orang. Kebetulan di apartemen ini juga disediakan kitchen, jadi kalian bisa masak-masak. Dan inilah view-nya di luar. Langsung aja kita menuju ke tempat wisata pertama, Tan Hua Lin. Ini tuh kawasan bersejarah dan budaya yang sangat terkenal di Wuhan, dan tempat ini sering dijuluki sebagai kota tua yang penuh bunga karena suasana yang artistik, klasik, dan juga sangat fotogenik. Dia itu dekat dengan Danau Timur atau Tonghu dan juga Universitas Wuhan atau Wuhan Taxue. Dia itu didirikan sejak zaman dinasti Ming sekitar abad ke-14, yang artinya sudah berusia lebih dari 600 tahun. Banyak bangunan tua bergaya kolonial dan Tiongkok tradisional yang masih terawat, termasuk rumah misionaris, rumah sakit zaman dahulu, dan juga gereja tua. Bangunan di sini itu mencerminkan banget percampuran budaya antara budaya timur dan juga budaya barat. Dan daya tarik di tempat ini adalah tempat favorit untuk fotografi, terutama bagi yang suka mengenakan hanfu atau pakaian tradisional Tiongkok. Penuh dengan kafe artistik, galeri seni, toko kreatif, dan juga street art seperti mural dan juga graffiti yang cantik. Tempat berikutnya yang harus kita kunjungi itu sebenarnya adalah Huang Hello. Cuman waktu kita kesini itu udah mau masuk sesi berakhir, sesi pagi. Jadi dia itu ada dibagi 2 sesi pagi dan juga sesi malam. Nah, kalau kita masuk sesi pagi itu udah tanggung banget. Nah, kalau misalnya kita pilih sesi malam itu udah kayak bukan ada di jadwal kita, guys. Jadi akhirnya kita nggak masuk ke Huang Hello. Kalian harus cobain mobil ini, guys. Ini itu mobil tanpa supir, namanya Luopo Kuai Pao. Ini tuh bukan cuman sekedar game yang muncul di online gitu, guys, tapi ini tuh nama dari sistem taksi otonom atau self-driving yang sedang dikembangkan dan diuji di beberapa kota besar di Tiongkok, terutama oleh perusahaan teknologi besar seperti Baidu. Luopo Kuai Pao ini sudah beroperasi di beberapa kota seperti Beijing, Chongqing, Shenzhen, Guangzhou, dan juga salah satunya di kota Wuhan. Nah, tujuan dan latar belakang China membuat ini itu yang pertama pastinya dorongan inovasi AI dan juga mobil otonom. China itu pengen jadi pemimpin dunia di bidang AI atau kecerdasan buatan dan teknologi kendaraan pintar. Robotaksi ini adalah salah satu cara nyata mereka menunjukkan kemajuan itu. Yang kedua, ini pastinya pengurangan polusi dan juga efisiensi transportasi. Dengan kendaraan listrik dan sistem otomatis, robotaksi ini bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menurunkan emisi dan juga mengatur lalu lintas lebih efisien. Yang terakhir adalah pasar ekonomi baru. Taksi otonom atau self-driving taxi itu potensi pasarnya triliunan yuan. Ini tuh membuka peluang besar bagi industri otomotif, AI, chip, sensor, dan juga logistik. Selama aku berada di dalam taksi, aku merasa nyaman dan aman. Ini tuh cocok banget bagi introvert ya, guys, yang nggak pengen diganggu. Kalian tinggal mengatakan nih hao luopo, terus mengatakan permintaan kalian, dia udah langsung ikutin permintaan kalian. Ini juga ada seat beltnya, lihat seat beltnya warna hijau ya, guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai seat belt, guys, itu nggak bakalan jalan mobilnya. Jadi beneran aman banget. Dan untuk kapasitas mobilnya hanya muat 3 orang, guys. Ini tuh peraturan dari aplikasinya. Nah, kebetulan di sini kalian juga bisa lihat ya, mobilnya itu taat peraturan banget. Kalau misalnya belok, dia juga buka lampunya, terus dia juga taat lalu lintas. Dan di China itu sebenarnya ada kontrol kilometer gitu, guys. Jadi di beberapa tempat dia harus sesuai dengan kilometernya, dia juga enggak lewat. Dan ini kita sudah sampai di tempatnya, guys. Akhirnya kita turun dan kita langsung tutup pintunya aja. And maybe next time aku bakalan cobain lagi sih robotaksi ini. Ini tuh menurut aku penemuan yang keren banget dan inovasi yang cukup oke banget, dan akan sangat mempengaruhi dunia AI dan dunia pertaksian di masa depan. Anyway, walaupun dia udah ada di kota Wuhan, cuman ada beberapa distrik yang enggak bisa panggil taksi. Jadi kalian harus lihat ya, distrik mana aja yang boleh, itu bakalan ada kok di aplikasi. Nah, untuk kota Wuhan 2 hari cukup ya, guys, karena memang kita ada sesuatu yang harus dilakukan di Shanghai. Jadi kita balik ke kota Shanghai, kita flightnya kebetulan pagi, dan ini sekarang belum sempat breakfast, dan ini aku lagi jalan menuju ke arah gate. Ini tuh airportnya lumayan gede, guys, tapi nggak segede yang di Hong Kong dan juga Shanghai.
Oke guys, sekarang ini kita udah mau flight and I'll see you in Shanghai. Dan sekarang kita mau ngambil baggage karena kita udah sampai di Shanghai dan kita mau makan siang dulu. So that's all for today's video. Don't forget to like, comment, and subscribe and I'll see you in the next video. Bye bye.